Maka dalam syariat Islam diatur aturan wadiah, aturan titipan. Ira urang titip Honda wak ro Mang Daud. Ya. Mang Daud 4 Honda long 4 kunci. Kalem-kalem tiat atau menjaga tiat. Yang kiban aturan ji diatur oleh agama. Ujud cok Bang Daud jujak kena jak kudi, puplung kudi. Bai cok untuk minyuk muno ibuh dua lete nyok tinggal ti lete ka weh Bang Daud ke jak kena. Nyan ada aturan. Titipan. Wa ghairihi dan selainnya titipan banyak tentang harta. Satu tadi titipan. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-babu tsalisa asyara fil amanah. Bab yang ke-13 tentang amanah. Jadi para jemaah, judul kajian kita malam ini adalah amanah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Jadi dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini para jemaah, yaitu dalam surah Al-Ahzab ayat 72, Allah memberitakan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Allah mengatakan inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Sesungguhnya kami tawarkan amanah kepada langit-langit, bumi dan gunung-gunung. Fa abaina ayyahmilnaha. Sikap bumi, langit dan gunung di saat Allah tawarkan amanah, Allah katakan maka mereka semua enggan memikul amanah tersebut. Fa abaina ayyahmilnaha. Maka mereka enggan semuanya memikul amanah tersebut. Jadi tidak ada satupun dari langit, bumi dan gunung yang bersedia memikul menerima amanah tersebut. Arti tidak mau memikul ay imtana'anna min qabuliha. Artinya mereka tidak mau menerima tawaran Allah, yaitu amanah. Tidak mau menerima amanah. Wa asyfaqna minha. Kenapa mereka tidak mau menerima amanah? Kata Allah, asyfaqna minha. Karena mereka khawatir terhadap amanah tersebut. Ai khifanna minal amanah.
alla yu'addinaha. Mereka khawatir terhadap amanah tersebut tidak mampu menunaikannya. Sehingga ketidakmampuan menunaikan itu fayulhiqahunnal adza iqab, maka mereka akan menerima iqab, siksaan. Au khifanna minal khiyanah fiha, atau mereka khawatir akan berkhianat pada amanah tersebut. Jadi bumi, langit, bumi dan gunung enggan, tidak mau menerima amanah, kata Allah, karena ada kekhawatiran tidak mampu menunaikannya, mengakibatkan mereka akan menerima siksaan. Atau mereka khawatir akan berkhianat terhadap amanah yang diberikan oleh Allah. Yang menurut kata mufassir. Nah, Al-Hasan berkata, innal amanata uridat ala samawati wal ardi wal jibal fattarabat wa ma fiha. Sesungguhnya amanah ditawarkan amanah tersebut untuk langit-langit, bumi dan gunung, maka mereka bergoncang. Langit, bumi dan gunung bergoncang. Wa ma fiha, dan apa yang ada di dalamnya ikut bergoncang. Di saat itu Allah berfirman kepada mereka, in ahsanta ajartuka. Jika kamu berbuat baik terhadap amanah tersebut, akan aku ganjar dengan pahala, kata Allah. Wa in asa'ta adzabtuka. Jika kamu berlaku buruk terhadap amanah tersebut, akan aku ganjar dengan azab untukmu. Adzabtuka, aku azab kamu, kata Allah. Faqalat, di saat Allah memberi pilihan kepada langit, bumi dan gunung dengan ganjaran demikian, serentak mereka mengatakan, la, kami tidak mau. Berkali Allah bak langit, bak bumi, bak gunung, monyo amanahnya ka terimong, lalu awakkah bisa ka tunaikan dengan baik, lumbi pahala. Dikala awakkah ka terimong amanahnya, lalu awakkah hana ka tunaikan dengan baik, mengkhianat amanahnya, maka akan lung adab awakkah. Lantung dikun lebumo, langit dan gunung, la. Hai kamu mulanya. Mereka menolak. Qala Mujahid. Mujahid berkata, falamma khalaqallahu Adama aradaha alaih. Bumi, langit dan gunung sudah menolak. Kemudian Allah menciptakan Nabi Adam. Dikala Allah Subhanahu wa taala sudah siap menciptakan Nabi Adam, Allah tawarkan amanah untuk beliau. Aradaha alaih. Ditawarkan oleh Allah amanah itu untuk Nabi Adam. Wa qala lahu dzalik. Allah juga berfirman kepada Nabi Adam sama seperti apa yang difirmankan kepada langit, bumi dan gunung. Artinya, jika kamu berbuat baik terhadap amanah itu, aku beri pahala. Jika kamu berbuat jahat, akan aku azab. Sama Allah berikan. Pilihan sama, ganjaran sama. Setelah Nabi Adam mendengar tawaran dan ganjaran yang akan didapatkan, faqala qad tahammaltuha. Nabi Adam berkata, aku siap menerima amanah tersebut. Siap Nabi Adam menerima amanah. Wala yakhfi anna arda hadhil amanah ala samawati wal ardi wal jibal arda takhayyur la arda ilzam. Dan tidak sunyi bahwa tawaran amanah ini untuk langit, bumi dan gunung adalah tawaran pilihan, bukan tawaran
penetapan. Jadi bumi, langit, gunung mana ada yang ditawarkan itulah. Nyan pu makna dari firman Allah, inna aradana, kami tawarkan. Tawaran yang dimaksudlah tawaran pilihan, bukan tawaran menetapkan. Tawaran pilihan, nyona pilihan. Ya, pukat trimong amanah Tuhan, nyokat trimong, monyogot, ubi pahala, monyohanagot, usisa. Maka najud dijawab han. Tapi monyo tawaran hana pilihan, mau tidak mau kamu harus mau menerima amanah ini. Anak padawa, ya kan? Ya, gak kekun le urung si itu. Katim hang katim ku kawin enggak. Anak padawa ane, aku payah kawin. Tapi mungkin katim kawin ngana tunggu kulin. Ji tanggot, ji tageun ayo han, ilung na dalain gero. Ji kun. Ya. Jadi nyo tawaran untuk langit, bumi dan gunung adalah tawaran takhayur, tawaran pilihan, bukan tawaran penetapan. Sehingga walau alzamahunna, seandainya Allah tetapkan amanah tersebut untuk dipikul oleh langit, bumi dan gunung, lam yamna min hamliha. Sungguh mereka semua, langit, bumi dan gunung, tidak akan mungkin menolak untuk memikul amanah tersebut. Menyokagi oleh Allah gimana dula? Ya kan? Han mungkin dula. Makanya yang dimaksud tawaran pilihan. Nah, artinya bumi, gunung dan langit memilih untuk tidak menerima, bukan memilih menerima. Sedangkan Nabi Adam yang kemudian ditawarkan kepadanya memilih untuk menerima. Resiko menerima podra sama lagi resiko yang diberikan oleh Allah ke langit, ke bumi dan gunung. In ahsanta ajartuka. Jika kamu berlaku baik, aku beri pahala. Wa in asata adzabtuka. Jika kamu berlaku jahat, aku azab kamu oleh Allah. Nyan pilihan dari sebuah amanah yang telah kita terima. Nah, kiban tapi kul amanah. Tanya kata terima. Walaupun katanya langsung terima, tapi indatu katanya, nek tu katanya. Nabiullah Adam sudah menyatakan sikap menerima amanah tersebut. Lalu kita sebagai anak cucunya mewarisi beliau memikul amanah tersebut, maka beresiko jika kita berbuat baik dalam memikul amanah dapat pahala. Jika kita berbuat jahat dalam memikul amanah, kita akan mendapat siksa. Nyan buta ingat deh. Nanti baru kalau toh yang gekun amanah. Pokoknya nyan buta ingat deh. Tanya na amanah. Menyogot tapi berlaku gebi pahala, menyobruk tapi berlaku gesiksa. Pilihan lain hanai deh. Sebab kalau you pilih rojih kaki terimong ni nek tu Nabi Adam, anak pilihan lain. Ya. Yang perutih lagi tanya rojih ibi pilihan ke madawat beruih kena. Kiban ranu. Dengku Daud. Punu dang gero punu jak tajang kamu. Ke dengku Daud. Alah jak tajang kata mentok. Anak pilihan le jino. Tinggai jak laju. Kalau tawarkan rojih pada Daud beruih. Punu dang gero punu jak tajang kamu. Alah aku jak tajang kata mentok. Kena? Ya anda pilihan li nyo. Tinggal ki banjarat aja anyi no. Pugot puhana. Nyo mun nanti. Ya. Kalau kepilih di Adam. Kemudian takalon satu persatu. Yang pertama takalon nyo pu makna amanah. Wa maknal amanati fi hadhil ayah at-ta'atu wal faraidul lati yata'allaqu bi adaiha thawab wal iqab. Amanah adalah ketaatan dan seluruh fardu-fardu yang berkaitan dengan menunaikannya, thawab, pahala, wal ikab dan siksa. Jadi amanahnya kuadra.
Yang disebut amanah itu adalah ketaatan dan seluruh pekerjaan fardu yang ada kaitan dengan pahala dan siksa. Artinya apabila itu kita kerjakan mendapat pahala, apabila kita tinggalkan mendapat siksa. Kita kerjakan, itulah yang dimaksud in ahsanta. Jika kamu berbuat baik, artinya amanah tersebut kita kerjakan. Ajar tuka oleh Allah, berarti dapat pahala. Berkaitan dengan iqab, siksa, artinya nyankeuh yang dimaksud dengan in asakta. Jika kamu berlaku jahat, azab tuka, aku azab kamu. Nyankeuh yang maksud dengan iqab, siksaan. Jadi amanah adalah sesuatu perkara fardu yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita, yang apabila kita kerjakan dapat pahala, yang kalau tidak kita kerjakan atau kita tinggalkan, kita akan disiksa. Nyan amanah. Nyan definisi amanah. Lalu para ulama punya pandangan tersendiri kemudian dengan amanah tersebut. Di antaranya Imam Al-Qurtubi. Beliau berkata, al-amanatu ta'ummu jami'a wadha'ifid din ala sahihi minal aqwal wa huwa qaulul jumhur. Nah, kata Imam Qurtubi, amanah itu mengumumi, artinya menyeluruh sekalian wadhaif, seluk-beluk agama. Seluruh kegiatan agama berdasarkan di atas pendapat yang paling sahih dari seluruh pendapat-pendapat. Dan ini adalah kaul jumhur. Jadi kebanyakan ulama berarti berkata seperti kata Imam Qurtubi. Jadi amanah seluruh perkara yang ada kaitannya dengan agamanya amanah. Seluruh syariat agama itu amanah. Jadi berarti kalau menurut Qurtubi tidak tertentu kepada faraid saja. Sunan pun amanah. Tidak mesti yang wajib saja, yang sunat pun amanah. Kalau definisi pertama, amanah itu adalah faraid, seluruh yang wajib-wajib. Tapi menurut Qurtubi seluruhnya mengumumi seluruh perkara agama. Berarti wajib, sunat, makruh, haram, mubah itu seluruhnya amanah. Nah, cuma wakhtalafa fi tafasili ba'diha. Para ulama berbeda pendapat tentang perbedaan sebahagian dengan sebahagian, tingkatan-tingkatan dari amanah-amanah tersebut. Mana yang paling berat, mana yang paling ringan. Jadi perbedaan. Kemudian amanah berarti dibagi-bagi lagi, ada tingkatan-tingkatannya. Tidak sama. Walaupun semuanya amanah, tapi dia punya tingkatan. Itu yang berbeda-beda pendapat ulama. Qala Ibnu Mas'ud, sahabat Rasulullah yang bernama Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, hiya amanatul amwal kal wada'i'i wa ghairiha. Nah, amanah yang dimaksud dalam ayat tadi oleh Allah, kata Ibnu Mas'ud, ia adalah amanah harta-harta seperti titipan-titipan dan selainnya. Jadi Abdullah bin Mas'ud menafsirkan amanah yang disebut oleh Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 72 berkaitan dengan harta. Inna aradhanal amanata 'alas samawat. Amanah itu apa? Berkaitan dengan harta kalau menurut beliau. Jadi amanah itu menurut beliau adalah harta. Contoh amanah pada harta, kal wada'i, seperti titipan. Kita dititipi oleh orang harta, itu amanah, harus kita jaga. Maka dalam syariat Islam diatur aturan wadi'ah.
aturan titipan. Ira urang titip Honda wak ron Bang Daud. Ya. Bang Daud 4 Honda lu 4 kunci. Kalang-kalang tiat atau ni jaga tiat. Yang kiban aturan ji diatur oleh agama. Ujud cok Bang Daud jujak kena jak kudi, puplung kudi. Bai cok untuk minyak muno ibu dua lete nyo kat tinggal ti lete ka weh Bang Daud kerja kena. Yang ada aturan. Titipan. Wa ghairihi dan selainnya titipan banyak tentang harta. Satu tadi titipan, kemudian pinjaman, itu amanah atau hutang, itu amanah. Harta orang juga yang ada sama kita melalui jalan pinjaman atau melalui jalan berhutang. Monyo meminjam kiban hukum, monyo berhutang kiban hukum. Kun Bang Nasir, Nabi ku pinjam pulpen ron si adengku, kun Bang Nasir waktu. Nyan kiban aturan hukum meminjam. Maunya hukum meminjam, apa yang dipinjam itu yang dikembalikan. Hanya kan tahu pulpen lain. Maka pinjam hanjut mulih Bang Nasir. Dia gejok pulpen long, biar mulih hanjut. Karena kabur kurung ngetai ke pinjam, tinta kagadah bacut. Nyan menyo pinjam. Maka sesuatu yang akan berkurang tidak boleh dipinjam. Pinjam lilin lihat, kunutut, kuna jak kenan. Hanjuk pinjam lilin. Mana ada pinjam lilin? Nanti lilin berkurang. Pinjam peng je. Je. Yang kata-kata pinjam, tapi yang maksud berhutang. Yang kata-kata saja pinjam. Munya memang betul-betul dipahami pinjam peng adalah makna pinjam, maka peng yang dicoknya pehnya jok pulang hanya dukaun. Heng yang waji hanya dukaun. Onnya peh jok pulang dah. Ya. Kalau dah belanja kada ada. Yang kinan asakta. Berarti kamu telah berbuat jahat pada amanah. Karena telah berbuat jahat, adab tuka oleh Allah. Aku adab kamu. Resiko amanah. Maka perlu tahu hukum amanah. Yang pinjam, hutang bila kenyang. Iba? Yang bahasa kedanya pinjam pakai. Hukum tidak menerapkan bahasa kedanya. Tanya harus berbahasa sesuai dengan hukum. Hukum bukan dengan bahasa pasaran, tapi bahasa hukum. Jadi bahasa pasaran hanjut dah pakai kepada hukum. Pinjam pakai dia kaidahnya. Pinjam pakai, jut dah pakai. Saya habis ini menurut pakai. Pinjam jangkoi dengan adengku, jut jangkoi ada cetok-cetok anak bubu. Ban dah cetok kau pedah, payah bayu. Ya, resiko hanya pulang li jangkoi pedahnya. Payah bayu. Pinjam jangkoi ke habis jangkoi. Habis. Pinjam parang tak adengku, jut habis bah. Pinjam kopiah tak nak temayang. Jut pinjam kopiah, ana habis kopiah. Ya, tapi pinjam sesuatu yang habisin hanjut. Pinjam ke hanjut ini. Awak merokok kan leu dah. Pinjam ke biar. Hanjut pinjam ke. Gasnya habis. Gasnya dipakai. Hanjut pinjam ke. Ke yang megas hanjut, ke mana je hanjut karena kata saya kabeh. Ya, tanya ke hana ada perempuan kenyan. Nyan amanah menurut Ibnu Mas'ud. In ahsanta kata Allah ajar tuka, jika kamu berlaku baik aku beri pahala, wa in asata azab tuka. Berarti maunya pinjam meminjam seperti itu lalu kita habiskan bahagian dari apa yang kita pinjam kemudian kita kembalikan, berarti kita masuk dalam kategori asakta, telah berbuat jahat. Maka azab tuka resiko ji ke azab li Allah. Segera bertaubat berarti. Segala kena azab. Ana cara lain taubat, tubu ilallahi taubatan nasuha. Ngan contoh, lu dah contoh bab muamalah dah kalian. Kemudian waruya anhu annaha fi kullil faraidi, dan diriwayatkan daripadanya Ibnu Mas'ud bahwa sungguhnya amanah ada pada seluruh pekerjaan yang fardu.
Rupanya ada dua riwayat dari Ibnu Mas'ud. Riwayat pertama menyatakan bahwa Ibnu Mas'ud mengatakan amanah itu adalah harta. Tapi ada riwayat lain yang bersumber dari Ibnu Mas'ud bahwa menurut Ibnu Mas'ud amanah adalah segala yang fardu. Yang fardu salat, amanah, zakat, amanah, puasa di bulan Ramadan, amanah, haji seumur hidup sekali, amanah, umrah sekali, amanah. Yang amanah yang fardu-fardu. Kira nafkah ke anak dia yang golong balik, amanah. Beri nafkah ke perumah, amanah. Kan yang fardu, atra-atra wajib. Yang wajib semua amanah. Wa asyadduha amanatul mal. Ibnu Mas'ud dalam riwayat yang lain mengatakan bahwa amanah itu adalah segala yang fardu, tapi yang paling berat di antara seluruh amanah adalah harta. Jadi gopnya mentong harta, yang fardu amanah segala yang fardu, tapi di antaranya yang paling berat adalah persoalan harta. Amanah yang paling berat kata Ibnu Mas'ud adalah harta. Harta yang paling berat kata Ibnu Mas'ud. Qala Abu Darda, sahabat Rasulullah yang lain yang bernama Abu Darda, beliau berkata, komentar beliau, ghaslul janabati amanatun. Beliau tidak mengatakan cuma itu amanah, tapi beliau mengatakan ghaslul janabah, mandi junub adalah amanah. Berarti banyak lain amanah, tapi beliau menekankan jangan sampai kita berpikir bahwa mandi junub bukan amanah. Mandi junub adalah amanah kata beliau. Karena mandi junub masuk dalam kategori faraid, sesuatu yang fardu, wajib. Kalau kita berjunub mandi, walaupun tidak wajib tapi wajib mandi. Maka beliau Abi Darda mengingatkan mandi junub adalah amanah. Maka siapa yang benar mandinya kembali kepada apa yang disampaikan oleh Allah, ajartuka kata Allah, diberi pahala. Yang tidak benar mandinya, asa tak azab tuka, dapat azab. Mandi junub amanah. Betul ida mano junub merumpok pahala, salah mano junub gesik sah deduman. Wa qala Ibnu Umar, kemudian Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab berkata, awwalu ma khalaqallahu minal insan farjahu. Yang pertama sekali Allah ciptakan daripada bahagian tubuh manusia itu adalah kemaluannya. Yang paling pun Allah pegot bahagian tubuhnya kemaluan. Maka dikala meninggal kita yang paling pertama busuk pun itu. Yang paling pertama buruk pi kemaluan. Wa qala, dan Allah berfirman setelah menciptakan kemaluan, Allah berfirman, hadhihi amanatun, ini adalah amanah, istaudatukaha, aku titipkan akannya kepadamu. Artinya kemaluan yang aku ciptakan kepada dirimu kata Allah adalah amanah yang aku titipkan padamu. Kata Allah, fala talbisaha illa bil haq. Maka jangan engkau gunakan kecuali dengan benar. Fa in hafattaha hafattuka. Jika engkau jaga kemaluan, niscaya aku jaga akan engkau. Jadi Allah jelaskan bahwa kemaluan adalah amanah yang Allah titipkan, lalu Allah perintahkan untuk mempergunakan dengan benar. Maka Allah atur bagaimana mempergunakan kemaluan, yaitu bin nikah, dengan jalan nikah. Tidak halal kecuali dengan jalan nikah atau dengan jalan milik. Milik yaitu hamba sahaya. Itu baru halal.
ada orang para jamaah haram kita nikahi, tapi halal kita gauli dengan cara memiliki. Kita nikahi haram, hanya menikah haram. Tapi kalau kita miliki, halal kita gauli. Kira-kira siapa? Hah? Gimana? Budak. Yang ke budak gimana? Golong mengena, golong pas. Nah, kira-kira lain namanya apa? Hah? Budak hasil rampasan perang. Nah, mantang kurung bacuk tak kayak mana tiru kurung. Budak hasil rampasan perang atau bukan? Budak yang non-muslim. Bukan orang Islam, tapi dia kita beli. Halal kita gauli. Sebagai hamba saya. Tapi kita nikahi tidak halal karena lain agama. Allah sudah mengatakan wala tungkihul musyrikatu walau a'jabatkum. Jangan kamu nikahi wanita-wanita musyrik sekalipun membuat kamu terpesona. Nah, ada terpesona, ada gadat, tidak boleh kita nikahi. Tapi karena dia kita miliki dengan jalan kita beli, boleh kita gauli. Ya, jadi awak kapim juga lah ada bet menikah tak beliau. Tak lekeh beliau bayar. Padi numpu beliau ni ro ni. Tak nikah be. Menikah antah sebab kafe tak beliau. Man tak beliau kaji ke budak yang kaji dah gauli. Lanjut ke dia, aku dah pegah kanan. Fal farju amanah wal udunu amanah wal ainu amanah wal lisanu amanah wal batnu amanah wal yadu wal rijlu amanah wala imana liman la amanatalah. Maka kata beliau, kata Ibnu Umar, kemaluan adalah amanah, telinga adalah amanah, mata adalah amanah, lidah adalah amanah, perut adalah amanah, tangan adalah amanah, kaki adalah amanah. Dan tidak ada iman bagi orang yang tidak punya amanah baginya. Orang yang tidak punya amanah artinya orang yang tidak bisa berlaku baik pada amanahnya tersebut, disama dengankan tidak punya iman. Hanya iman orang yang tidak bisa menjaga amanah tersebut. Kemaluan amanah, jaga dengan baik, pergunakan dengan cara hak. Mata amanah, pergunakan dengan cara hak. Allah sudah atur aturan mata dalam Al-Quran. Karena aturan tentang mata. Bagaimana seharusnya mata? Mata dalam Al-Quran Allah katakan wal yaghdud min absarihim. Kalau perempuan wal yaghdudna min absarihinna. Hendaklah merendahkan atau memejamkan pandangan mereka itu. Itu aturan. Aturan mata tidak boleh melihat kepada lawan jenis. Anjir tak perhati urina. Bukan terlihat, melihat, memperhatikan. Anjir. Tanging. Nanti itu laga. Mengkenang. Anjir, tidak boleh. Mata Allah larang. Maka dulu diriwayatkan satu hadis ketika Abdullah bin Ummi Maktum datang menghadap Rasulullah. Abdullah bin Ummi Maktum itu orang buta yang dengan sebabnya diturunkan ayat oleh Allah al-abasa, abasa wa tawalla anja'akal a'ma. Anja'ahul a'ma. Diturunkan ayat abasa oleh Allah. Abdullah bin Ummi Maktum, orang buta. Di saat beliau minta izin untuk masuk ke rumah Rasulullah sebelum mempersilahkan Abdullah bin Ummi Maktum berkata kepada istrinya dalam satu riwayat Aisyah, dalam satu riwayat yang lain Hafsah, masuklah kamu ke belakang tabir. Yang lagi yang tabir.
Disuruh masuk istrinya ke belakang tabir. Aisyah protes. Kenapa? Padahal dia adalah orang buta, kan dia tidak bisa melihat saya. Kata Rasulullah, memang ia tidak bisa melihat kamu, tapi kamu bisa melihat dia. Berarti bukan cuma laki-laki yang tidak boleh memperhatikan perempuan, perempuan pun tidak boleh memperhatikan laki-laki. Jadi menyata terapkan lagi Rasulullah, terus jamai oragam, perumah dia dalam. Ii ro dia ajak pada pu dah buat ke? Dah buat kenan. Lakinya Rasulullah. Anak ni yo. Guna ni belum. Pulau ragam kantong macam ro. Guna ni belum jo ya do jo. Yang ke mutar support ikut aja. Yang ban ke ajarkan amanah mata. Contoh yang tagai. Olehnya wal uduna amanah, telinga adalah amanah. Telinga amanah. Jangan kita mendengar kata-kata yang keji, kata-kata yang haram. Nah, di antara yang haram ghibah. Jadi tidak boleh mendengar ghibah dengan telinga. Maka Rasulullah mengatakan dalam satu hadis, al-mughtabu wal mustami'u syarikani fil ismi. Orang yang menggibah dengan orang yang mendengar bersekutu dalam dosa, sama berdosa. Olehnya lisan, lidah adalah amanah. Banyak sekali aturan pada lidah. Jadi lidah cukup le aturan. Jangan kita mengatakan kecuali kata-kata yang bermanfaat bagi kehidupan dunia, bagi kehidupan akhirat kita. Lain jangan. Kata Rasulullah, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda bagusnya Islam seseorang, ia mampu meninggalkan sesuatu yang tidak penting, termasuk mampu tidak mengucapkan sesuatu yang tidak penting. Kemudian perut juga amanah. Jadi perut jangan dimasukkan dalam perut yang haram, yang syubhat. Masukkan dalam perut yang halal, tapi jangan berlebihan. Allah mengatakan kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minum jangan berlebih-lebihan. Kemudian tangan amanah. Rasulullah mengatakan al-muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadayhi. Tangan amanah. Kemudian kaki adalah amanah. Maka orang-orang yang tidak mampu melaksanakan amanah ini dikatakan la imana, tidak beriman. Mana tidak beriman? Tidak sempurna iman. Nomantong kajian kita para jamaah. Tutup dengan baca doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.